Sudah Bu Lili? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya selalu melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan insya Allah selalu menambahkannya. Bagi yang diuji dengan kesehatan, Allah segera pulihkan kesehatannya. Bagi yang diuji dengan kesulitan, semoga Allah segera mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kajian kita akan mendiskusikan satu tema yang saya beri judul, dan judul ini saya ambil dari ucapan seorang ulama besar, Imam Ibnul Qayyim. Berbuatlah semaumu, sungguh Allah Ta'ala membalasmu sesuai perbuatanmu terhadapnya dan terhadap hamba-hambanya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diperkenalkan satu sunnatullah, satu hukum Allah, bahwa hukum Allah atau sunnatullah yang Allah berlakukan dalam kehidupan manusia di muka bumi, sumbernya ada dua hal atau dua kategori. Yang pertama disebut sunnatullah kauniyah, dan yang kedua disebut sunnatullah tanziliyah. Yang dimaksud dengan sunnatullah kauniyah adalah hukum-hukum Allah yang Allah berlakukan dalam kehidupan manusia atau yang terkait dengan kehidupan manusia di alam semesta ini. Yang pengetahuan tentang hukum-hukum ini bisa diketahui oleh manusia melalui akalnya, melalui cara berpikirnya. Sunnatullah atau hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini berlaku. Yang dengan hukum-hukum inilah sebenarnya manusia saat ini dan sejak dahulu telah memanfaatkannya, dan untuk memanfaatkannya mereka hanya bersandar, bertumpu pada ilmu akalnya. Seperti misalnya berkaitan dengan api yang membakar, dengan fenomena api yang bisa membakar barang-barang yang mudah terbakar, maka manusia kemudian memanfaatkannya untuk memasak, ya,
untuk membuat mendapatkan panas misalnya dari pembakaran. Ini adalah satu sunnatullah yang eksak, yang pasti, yang ditemukan oleh akal manusia. Contoh yang lain garam. Garam itu dengan ilmu manusia, ilmu akalnya, oh ternyata garam itu NaCl itu bisa membuat rasa yang hambar asalnya menjadi asin. Yang kemudian dengan ilmu yang ditemukan ini manusia memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari dalam hal makan. Inilah yang disebut sunnatullah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciptaannya di alam yang berlaku padanya hukum-hukum Allah yang bersifat kauniyah. Di antaranya dalam surat Yasin ayat 38-39 Allah berfirman yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian sunnah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami sunnahkan pula bagi bulan manzilah-manzilah. Sehingga setelah sampai pada manzilah yang terakhir, kembali dia sebagai bentuk tandan yang tua. Bulan itu dari mulai bulan sabit makin membesar sampai bulan purnama. Kemudian makin mengecil, balik lagi ke bulan sabit lagi. Dan pengaturan benda-benda langit semacam ini, bulan, matahari, maka dijadikan oleh manusia perhitungan waktu. Yang dengan perhitungan waktu manusia itu adalah ilmu yang eksak yang kita dapatkan sekarang, bahwa dalam setahun terdiri dari 365 hari. Dalam sebulan ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, 31 hari. Satu hari ada yang terdiri dari 24 jam. Dan itu eksak. Perhitungan-perhitungan astronomi dan perhitungan waktu telah menetapkan hal-hal yang semuanya bersandar pada hukum Allah yang Allah berlakukan di alam semesta ini dengan pasti. Ini dinamakan hukum kauniyah, sunnatullah kauniyah. Yang kedua adalah sunnatullah tanziliyah, yakni hukum Allah yang terjadi di alam semesta termasuk pada diri manusia, yang ilmu tentang hukum ini hanya Allah informasikan melalui wahyu. Allah turunkan melalui wahyu kepada para rasulnya berkaitan dengan hukum-hukum yang mengikat manusia, yang sulit untuk dipahami secara akal. Inilah wilayah keimanan, wilayah keyakinan terhadap agama. Jadi tidak semua urusan agama bisa diakal-akalkan, bisa diakali, atau bisa dimengerti dengan akal biasa. Tetapi hendaklah dia memadukan antara akal dan iman. Allah memberikan kepada setiap manusia dua perangkat dalam tubuhnya, dalam dirinya, yaitu akal dan hati. Akal tempat berpikir, hati tempat keyakinan. Antara akal dan hati ini harus bersambung, harus bekerja sama. Ada kalanya sesuatu bisa dipahami oleh akal, dan ada kalanya hal yang lain tidak bisa dipahami oleh akal dan dia harus dipahami oleh hati, yakni keimanan dan keyakinan yang kokoh. Berkaitan dengan apa yang Allah wahyukan, maka ini adalah wilayah keimanan dan keyakinan. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, hukum yang Allah turunkan di muka bumi ini dalam kehidupan manusia, yang mungkin akal kalau memikirkannya perlu waktu yang panjang. Boleh jadi dalam waktu yang panjang yang meneliti sudah meninggal, yang diteliti masih hidup. Karena Allah tidak pastikan waktunya. Yang Allah pastikan adalah keberlakuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara sunnatullah tanziliyah ini.
rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam arti dan maknanya. Inilah salah satu hukum yang eksak yang Allah turunkan. Dan ini merupakan hukum tanziliyah. Keberlakuannya pasti, seperti halnya pastinya kertas kering dibakar di atas api, kertas kering itu pasti terbakar. Satu benda yang punya berat seperti ini, saya punya pulpen. Kalau saya jatuhkan, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan menyatakan ungkapan saya salah kalau saya berkata, ini saya lepas, pulpen ini akan naik ke atas. Pasti Bapak Ibu menyalahkan saya. Karena menyalahi hukum sunnatullah kauniyahnya. Satu sunnatullah hukum yang pasti. Ketika saya lepas saat ini, dia akan pasti jatuh ke bawah. Seperti kepastian itulah hukum ini berlaku. Allah menetapkan bahwa rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Berkaitan dengan kepastian hukum ini atau keberlakuan hukum ini, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya menegaskan, ya, kalau Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini yang dari Allah Ta'ala dengan harapan kepastian. Yang pertama adalah kalimat ayat berikutnya, tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang terdahulu. Ini kepastian pertama, bahwa hukum ini, sunnatullah ini pasti berlaku. Bukan suatu hal yang baru. Ini sudah berlaku pada masa-masa dahulu. Boleh dilihat dalam sejarah yang diungkapkan baik dalam Al-Quran atau yang lainnya. Bahwa keburukan itu balik kepada pelakunya. Kemudian kepastian yang kedua, kalimat berikutnya. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah itu. Tidak ada pergantian. Pasti apa yang diungkapkan Allah ini berlaku. Kemudian kepastian yang ketiga, dan sekali-kali tidak pula kamu menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Juga tidak pernah menyimpang apa yang Allah telah tetapkan. Yaitu rencana yang jahat, perbuatan jahat seseorang hanya menimpa orang yang merencanakannya saja, orang yang melakukannya saja. Sayyidina Ali rahimahullah, sahabat Nabi, pernah berkata, aku heran terhadap orang yang dizalimi oleh orang lain, dia bersedih. Kemudian muridnya atau sahabatnya bertanya, wahai Ali, kebanyakan manusia memang kalau dizalimi ya dia bersedih. Kenapa engkau heran? Maka Sayyidina Ali berkata, apakah engkau tidak beriman kepada ayat Allah surat Fatir ayat 43 ini? Kemudian Sayyidina Ali membacakan ayat ini. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya saja. Kenapa mereka bersedih? Sedangkan Allah telah memastikan bahwa kejahatan yang mereka lakukan kepadamu tidak akan mengenaimu. Dia hanya balik kepada pelakunya saja. Dan ini ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau kami misalnya ditempeleng, misalnya dipukul, kami juga sakit. Ya. Jangan engkau mengira sakitmu itu adalah keburukan. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu tidak sukai sangat baik bagimu, dan boleh jadi pula yang kamu sukai amat buruk bagimu. Allah
banyak orang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Di antara sunnatullah yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah bahwa amal hamba pasti terbalas. Baik keburukan maupun kebaikan. Pasti terbalas. Akan balik kepada pelakunya. Tidak akan leset. Pelaku dan Allah berlakukan sejak dahulu sampai akhir zaman. Tidak ada penggantian dari keberlakuan hukum ini. Allah diantaranya berfirman dalam surat An-Najm, hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Kepada orang yang berbuat jahat, Allah balikkan itu kejahatan. Yang berbuat baik, Allah balikkan kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan Bapak Ibu sekalian, kalimat ini atau hukum ini, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula, merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah memfirmankan ayat ini, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula, Allah melanjutkan dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu akan dustakan? Maknanya bahwa hukum ini tidak ada balasan kecuali balasan kebaikan kecuali kebaikan pula, adalah merupakan nikmat besar dari Allah. Kenapa nikmat besar? Adalah karena orang yang berbuat baik ada kepastian tentang manfaatnya yang dia bakal terima. Dan orang yang dizalimi juga akan mendapatkan kepastian bahwa keburukan orang lain terhadapnya itu pasti terhindar, pasti tidak membahayakan dia. Itulah iman, itulah hukum yang wajib diimani, harus diyakini. Dua kalimat Allah, firman Allah, satu surat Ar-Rahman ayat 60 ini, dan yang kedua surat Asy-Syura ayat 40. Ini menjadi pegangan iman kita. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan yang kedua, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi pasti berbalik, sebagaimana dalam surat Fatir yang tadi telah diungkapkan di atas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan atas perbuatan jahatnya, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka tidak dirugikan. Allah tidak melebihkan balasan kejahatan itu. Tepat sama seukuran dengan kejahatan dan kezaliman yang dia buat. Itulah rahmat Allah. Tetapi untuk kebaikan, Allah maha luas rahmatnya. Allah lipat gandakan pahala dan ganjaran manfaatnya. Kemanfaatannya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Satu contoh saja yang telah ditetapkan atau disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang mengucapkan salawat untuk Nabi, maka Allah akan membalas ucapan salawat itu untuk orang yang mengucapkannya
10 kali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersalawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah langsung yang membalas dengan ucapan kepada orang yang mengucapkan itu. Semoga salam sejahtera pula untukmu. 10 kali diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya. Minimum 10 kali. Sedekah bahkan dikabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah akan lipat gandakan sedekah yang ikhlas dengan 700 kali lipat manfaatnya. Dan amal-amal lainnya ada yang lebih besar dari itu dan ada yang lebih kecil dari 700, yang pasti lebih besar dari 10 kali lipat dari manfaat atau amal kebaikan yang dia buat. Bapak Ibu sekalian, semua orang pasti menanggung akibat baik dan akibat buruk dari perbuatannya. Itulah yang kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim yang saya buat judul tadi, berbuatlah semaumu, sesungguhnya amalmu itulah yang akan kembali pada dirimu. Kalau kita berbuat buruk, kembali kepada kita ya buruk. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada kita adalah kebaikan. Bahkan kebaikannya tidak tanggung yang kembali 10 kali lipat minimum dari kebaikan yang kita buat. Itulah yang Allah tetapkan dan itulah hukum Allah yang dikenal dengan hukum tanziliyah yang keberlakuannya pasti tidak akan meleset dan tidak ada penggantian dari berlakunya hukum itu. Di dalam ayat yang lain Bapak Ibu, Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yurfa, bahwasanya seorang manusia, bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan hukum ini, hukum balasan kebaikan dan hukum balasan keburukan. Maka para ulama menetapkan suatu kaidah. Kaidahnya berbunyi, al-jaza'u min jinzil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Siapa yang mengasihi akan dibalas oleh Allah dengan Allah mengasihi mereka. Siapa yang mempermudah, Allah akan balas dengan memudahkannya. Sebaliknya, siapa yang mempersulit, pasti Allah akan menyulitkannya. Siapa yang membuka aib, Allah pasti buka aibnya. Siapa yang menutupi aib, Allah pasti tutup aibnya. Hamba itulah yang Allah akan balaskan untuk si hamba. Sebagaimana satu pepatah yang berlaku di tanah air kita. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Inilah pepatah yang sudah mengakar di tengah masyarakat kita. Yang maknanya atau maksudnya, jika seorang menanam kebaikan, pasti ia akan menuai kebaikan pula. Dan jika seorang menanam kejelekan, maka pasti ia akan menuai hasil yang jelek pula. Dan hukum inilah yang Allah telah tetapkan pasti keberlakuannya. Pasti keberlakuannya tidak pernah meleset, tidak pernah ada pergantian dari keberlakuan hukum ini. Dan inilah yang harus diimani. Karena hukum ini boleh jadi sulit untuk diterima akal. Ya, belum ada pembuktian secara akal untuk kasus per kasusnya. Tetapi Allah menjamin kepastiannya itu. Di dalam surat Al-Imran 112, Allah menyampaikan bahwa perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya itu kategori pertama dinamakan hablum minallah. Insya Allah semua kita sudah maklum. Kategori kedua dinamakan hablum minan nas, menyangkut hak Allah dan menyangkut hak manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berhubungan baik dengan Allah, yakni hak-hak Allah dia tunaikan, hablu minallah dia tegakkan, dan berhubungan baik dengan manusia, hablu minan nas. Inilah di antara apa yang Allah tugaskan bagi hamba yang beriman. Hendaklah dia menjaga hubungan baik dengan Allah penciptanya yang memberi rezeki padanya, dan Allah perintahkan untuk kita berhubungan baik pada sesama. Rincian berkaitan dengan hubungan baik ini Allah firmankan pula dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini perintah Allah berkaitan dengan hak Allah. Perintah Allah berkaitan hablum minallah. Ayat berikutnya menjelaskan tentang hablum minan nas. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat, dan kepada tetangga yang jauh, kepada teman-teman sejawat, kepada ibnu sabil, yaitu orang-orang di jalan, dan hamba sahayamu, orang-orang yang membantumu. Ini diantara perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita hamba yang beriman menegakkan hak Allah, hablum minallah, dan berbuat baik pada sesama, hablum minan nas. Berkaitan dengan hukum bahwa balasan kebaikan akan kembali pada pelaku kebaikan. Balasan keburukan akan kembali pada pelaku keburukan. Allah Subhanahu wa taala maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan secara rinci untuk beberapa amalan. Di antaranya Bapak Ibu, siapa yang menjaga hak Allah, dia akan menuai penjagaan dari Allah dalam hidupnya. Disebutkan dalam hadis sahih, ikhfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Yang dimaksud menjaga Allah, penjelasan Nabi SAW adalah menjaga apa yang Allah perintahkan untuk kita. Allah perintahkan salat, jagalah salat. Allah memerintahkan untuk kita wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Kita jaga. Apa yang Allah larang kita jaga, apa yang Allah perintahkan kita tunaikan, maka itu yang dimaksud menjaga Allah. Siapa yang menjaga perintah-perintah Allah dan larangannya, niscaya Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga berkaitan dengan kehidupannya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga tentang hidayah yang Allah berikan padanya. Berkaitan dengan perintah ihfadillah ini, para ulama menyebutkan paling tidak dua hal penting, yaitu menjaga sholat 5 waktu dan menjaga untuk tidak sekali-kali berbuat syirik. Jika dua amalan ini benar-benar terjaga, insya Allah Allah akan menjaga dalam hidup. Ihfadillahi yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Penjagaan dari Allah yang pertama adalah dalam menjaga urusan keluarga, urusan anak, urusan rizki. Allah akan jaga. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, barang siapa menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaganya dari berbagai gangguan dalam kehidupan dunianya. Kemudian penjagaan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah akan menjaga agamanya, diberikan dia keistiqomahan,
Diberikan hamba itu keselamatan dari gangguan syaitan dan bujukan iblis, dari penyesatan dan penyimpangan. Allah jaga dengan hidayah dan bimbingan, hidayah dan taufiknya. Itulah yang Allah berikan manfaat bagi orang yang menjaga Allah, yakni menjaga apa yang Allah perintahkan, khususnya 5 waktu dalam sholat, dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Di dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan berfirman berkaitan dengan bujukan iblis terhadap manusia. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Bapak Ibu sekalian, ini janji Allah melindungi hambanya yang menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah. Yang dijelaskan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim, paling tidak dia menjaga sholat 5 waktu dan tidak menyekutukan Allah. Semoga dengan menjaga hak-hak Allah kita semua bisa menuai 2 penjagaan itu. Penjagaan terkait dengan kenyamanan kehidupan kita dan penjagaan terkait dari upaya penyimpangan dan kesesatan yang selalu menjadi muncul dalam gangguan kita beragama yang dilakukan oleh iblis sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam firman-Nya ini. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan pertolongan darinya bagi mereka orang-orang yang bersandar kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, hanya kepada Allah saja dia menyembah. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Jangan kamu adakan Tuhan lain di samping Allah. Siapa yang mengadakan Tuhan lain di samping Allah, maka ia akan tercela dalam kehidupannya dan akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, jika Allah menolong kamu, tak ada yang dapat mengalahkan kamu. Kalau Allah menjagamu, tak ada yang bisa mengganggumu. Jika Allah membiarkan kamu, siapa gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Hendaknya kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Jika ia bertawakal pada Allah, Allah akan pastikan penjagaan terhadapnya, pertolongan untuknya. Bagi mereka yang tetap taat kepada Allah, Allah janjikan memperoleh kehidupan yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila Rasul menyeru kamu pada sesuatu yang memberi kehidupan yang baik kepada kamu. Allah dan Rasul-Nya pasti memberi ajaran atau menurunkan perintah dan larangan yang hikmahnya adalah memberi kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik bagi hamba-hambanya. Dalam ayat berikutnya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan pada mereka berkah dari langit dan bumi. Inilah yang Allah janjikan apabila hamba menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, pasti ia mendapatkan penjagaan dari Allah dalam kehidupannya dunia dan penjagaan Allah dalam kehidupannya di akhirat. Allah selamatkan mereka dan Allah jaga mereka dari penyimpangan-penyimpangan agama. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita bisa renungkan janji Allah
dalam surat At-Talaq dari ayat 2 hingga ayat 4. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari berbagai kesulitan. Memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak terpikirkan Allah kasih rizki itu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah jamin pertolongannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan akhir pada surat At-Talaq ayat 4. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam berbagai urusan. Allah mudahkan segala urusannya. Nah, ini janji Allah bagi orang yang bertakwa, bagi yang menjaga hak-hak Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara amal yang juga Allah janjikan dengan kepastian balasannya adalah bersyukur kepada Allah. Jika hamba itu bersyukur, Allah janjikan dua hal, paling tidak di dalam surat An-Nisa 147 dan surat Ibrahim ayat 7. Jaminan pertama, dan ini hukumnya pasti, tanziliyahnya pasti. Mengapa Allah mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman? Makna ini ditafsirkan oleh Asy-Sya'di dalam kitab tafsirnya Karimur Rahman. Mengapa Allah mengazabmu? Yakni mustahil Allah mengazabmu. Mustahil Allah memberikan musibah padamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ini janji Allah yang pertama. Inilah ayat eksak tentang sunnatullah. Siapa yang bersyukur pasti Allah berikan tambahan kenikmatan, dan Allah tidak akan memberikan kepadanya azab atau musibah. Kemudian jaminan yang kedua dari Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Apabila kamu bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat kepadamu. Akan Allah tambahkan nikmatku, kata Allah, kepadamu. Nah, ini juga kepastian yang datang dari Allah. Innallaha la yuhliful mi'ad. Kalau Allah sudah mendeklarasikannya di dalam Al-Quran, maka tidak Allah menyalahinya. Inilah hukum tanziliyah, kepastian balasan. Maka bila kita bersyukur, Bapak Ibu, pasti Allah jaga nikmat itu dan Allah tambah-tambah nikmat. Kemudian yang kelima, dari hukum-hukum tanziliyah yang menunjukkan kepastian tentang suatu balasan. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga dan menolong. Ini balasan yang pasti pula. Allah deklarasikan hal ini di dalam surat Al-Hajj ayat 40. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Apabila kita ingin ditolong Allah, tolonglah agama Allah. Berkaitan dengan menolong agama Allah, Allah sendiri yang menjelaskannya di dalam surat Al-Hajj ayat 41, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud Allah dengan menolong agama Allah? Allah menjelaskan, orang-orang yang disebut menolong agama Allah adalah orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, apabila Allah karuniakan kepadanya kehidupan yang sehat, yang makmur, yang bahagia, diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi inilah amalan yang disebut menolong agama Allah. Jadi Bapak Ibu sudah masuk kategori ini insya Allah. Karena Bapak Ibu sudah sholat, Bapak Ibu menunaikan zakat, Bapak Ibu mengajak kepada kebaikan, ya, menegur yang salah. Itulah yang disebut penolong agama Allah. Dan siapa yang melakukan ini sebagaimana
dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah pasti ya, menolong orang yang menolong agamanya. Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Allah tidak lemah, Allah maha kuat. Hanya Allah ingin tahu, Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya di antara hamba yang diberikan hidayah, diberikan iman, untuk mereka bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, penanam kebaikan pada sesama menuai kebaikannya. Penanam keburukan pada sesama menuai keburukannya. Kalau tadi berkaitan dengan hak-hak Allah, berkaitan dengan menolong agama Allah, berkaitan dengan beribadah kepada Allah, berkaitan dengan hak Allah tidak disekutukan, bersyukur kepada Allah atas nikmat. Maka di antara hukum yang Allah tetapkan, kepastiannya berkaitan dengan balasan adalah balasan berbuat baik pada sesama. Banyak ayat dalam Al-Quran, diantaranya saya nukilkan firman Allah dalam surat An-Nahl. Orang yang berbuat baik di dunia mendapat pembalasan yang baik di dunia dan di akhirat. Dapat dia balasan dunia akhiratnya. Kemudian ayat berikutnya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar atom pun, sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan ayat surat Fatir yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Ini juga satu kepastian yang datang dari Allah tentang keberlakuan hukum ini dalam kehidupan manusia di muka bumi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu perbuatan, balasan suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan itu. Allah Ta'ala bermuamalah dengan hamba sesuai dengan muamalah hamba terhadap sesamanya. Maka bermuamalahlah dengan Allah sebagaimana engkau bermuamalah dengan sesama. Bila ingin dikasihi Allah, kasihilah sesama. Bila ingin dimudahkan Allah, mudahkanlah sesama. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa beliau mengatakan dalam kitab Fawaidnya, aku heran kepada sebagian manusia. Aku heran pada sebagian manusia yang minta dikasihi Allah sedangkan ia tidak mengasihi sesama. Aku heran pada seseorang atau pada sebagian orang yang mohon kepada Allah agar dimudahkan urusannya, sedang ia suka mempersulit urusan orang lain. Aku heran pada seorang yang memohon maaf dan ampun kepada Allah, sedang ia pada sesama sangat dendam dan sulit memaafkan. Aku heran pada sebagian orang yang memohon kepada Allah agar dimurahkan rizkinya, sedang ia amat kikir pada sesama. Itulah yang kemudian diakhiri kalimat itu oleh Ibnu Qayyim, berbuatlah semaumu. Sesungguhnya Allah berbuat kepadamu sebagaimana engkau berbuat pada sesama. Siapa yang memaafkan, maka Allah akan berikan kemaafan. Dan ini diungkapkan dalam banyak firman Allah dalam Al-Quran. Di antaranya, jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Tafsir ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa untuk mendapatkan kemaafan dari Allah yang paling mudah adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, hati sesama, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Diperjelas dalam surat An-Nur ayat 22, hendaklah mereka memaafkan
dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin jika Allah Ta'ala mengampunimu? Jadi kalau kita mohon ampun kepada Allah, ambil kesempatan bila ada orang yang khilaf salah kepada kita, maafkanlah dia, dan kita sesaat itu pun kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan aku dan ampunilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni hamba itu. Kemudian bila kita mengasihi, pasti Allah akan mengasihinya. Allah mengasihi siapa yang pengasih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya merahmati hamba-hambanya yang pengasih. Dalam sabda beliau yang lainnya, orang yang pengasih akan dikasihi zat yang maha pengasih. Oleh karenanya kasihilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Kita mengasihi yang di bumi, Allah akan mengasihi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapa yang menolong, dia akan ditolong. Tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita akan ditolong oleh Allah. Itulah hukum yang Allah berlakukan. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, aku heran kepada orang yang minta pertolongan kepada Allah, sedangkan ia sangat sulit menolong orang lain. Bagaimana doa itu dikabulkan? Padahal Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadisnya, diantaranya Allah Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong sesamanya. Kalau suka menolong, Allah pasti menolongnya. Demikian juga sabda Nabi yang lainnya, barang siapa menolong saudaranya yang membutuhkan, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Siapa yang memudahkan, akan dimudahkan oleh Allah. Dan siapa yang mempersulit, akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan berkaitan dengan hukum ini. Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Dalam suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa. Doa itu bermakna, ya Allah, barang siapa yang berlemah lembut terhadap sesama, maka berlemah lembutlah terhadapnya. Dan barang siapa yang mempersulit sesama, maka persulitkan dia. Inilah hukum yang pasti yang berlaku dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, Nabi merincikan kembali dalam sabdanya berkaitan dengan menutupi aib saudaranya. Dan hukum yang berlaku, siapa yang menutupi aib saudaranya, pasti akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis diungkapkan, barang siapa yang menutupi kejelekan seseorang, maka Allah Ta'ala akan menutupi kejelekannya. Dalam hadis berikutnya, barang siapa yang menutupi aurat atau aib saudaranya, pasti Allah Ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Bahkan dikabarkan dalam hadis yang lainnya, bagi orang-orang yang suka menutupi aib saudaranya, tidak mengumbar, memunculkan kekurangan saudara dan sesamanya, ia akan diadili di padang mahsyar oleh Allah dengan cara berbisik, agar malaikat pun tidak mengetahui kesalahan si hamba itu. Allah berbisik kepada hamba itu, wahai hambaku, engkau melakukan ini dan itu. Maka hamba itu berkata, benar ya Allah, aku sudah maafkan kesalahanmu itu, dan aku tutupi aib. Ini diantara ganjaran yang Allah janjikan, yang dijelaskan oleh Nabi SAW terkait dengan kebaikan terhadap sesama, yakni menutupi keburukan sesama. Siapa yang memandang kecil kesalahan orang lain, maka ia akan dipandang kecil balasannya. Ya, akan dipandang kecil kesalahannya oleh Allah. Itu sebagai balasan atas upayanya
memandang kecil kesalahan orang lain, tidak membesar-besarkan kesalahan orang lain. Ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, barang siapa yang memandang kecil, yakni tidak membesar-besarkan kesalahan seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan memandang kecil kesalahannya. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari berbagai ayat yang telah dijelaskan di atas. Kesimpulan ini saya ambil dari Imam Ibnu Qayyim dari kitabnya, bahwa perbuatan Allah Ta'ala terhadap seseorang sebagaimana perbuatan orang tersebut terhadap hambanya. Maka hendaklah kita memilih perbuatan yang kita sukai apabila Allah melakukan perbuatan itu kepada kita. Jadi kita sukanya apa Allah memberikan kepada kita. Kalau kita suka Allah menolong kita, kita tolong orang lain. Bila kita ingin dirahmati Allah, dikasihi Allah, dicintai Allah, kasihilah orang lain. Kasihilah makhluk. Ya, kasihilah hewan, kasih makan, karena memberi hal-hal kebaikan pada hewan pun Allah memerintahkan untuk kita sebagai hamba yang beriman. Sebaliknya, kita hindari perbuatan buruk terhadap hambanya, terhadap sesama, karena kita khawatir Allah akan melakukan hal yang sama untuk kita. Seperti tadi disebutkan, ya Allah, mudahkanlah orang yang mempermudah urusan umatku, kata Nabi, dan sulitkanlah mereka yang mempersulit umatku. Apabila kita ingin dimudahkan Allah, maka hendaklah kita berusaha memudahkan urusan yang bisa kita permudah. Lanjutnya Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mulia, mencintai yang mulia akhlaknya dari hamba-hambanya. Siapa yang berakhlak mulia, Allah mencintainya, karena sifat Allah adalah mulia. Dia zat yang maha mengetahui, maha berilmu, mencintai orang yang berilmu. Makanya Allah tingkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah menyuruh kita berilmu. Kita telah sampaikan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq yang memerintahkan untuk membaca. Iqra, bacalah. Dan kita tahu membaca adalah satu sarana untuk meraih ilmu. Pintu masuk meraih ilmu adalah membaca, mengkaji, menelaah. Allah mencintai hamba-hambanya yang berilmu. Dia adalah zat yang maha kuasa, mencintai orang yang gagah berani. Dia zat yang maha indah, mencintai keindahan. Ya, mencintai keindahan. Allah mencintai keindahan. Allah mencintai kebersihan. Kemudian Imam Qayyim melanjutkan ungkapannya. Dia adalah zat yang maha pengasih, mencintai orang yang pengasih. Dia zat yang maha menutupi, mencintai orang yang menutupi aib hamba-hambanya. Menutupi kekurangan orang lain. Dia zat yang maha pemaaf. Dia mencintai yang memaafkan hamba-hambanya. Dia zat yang maha pengampun, mencintai yang suka mengampuni hambanya. Dia zat yang maha lemah lembut, mencintai yang lemah lembut dari hambanya, dan membenci yang keras peranginya. Dia zat yang maha penyantun, mencintai sifat penyantun. Dia zat yang melimpahkan kebaikan, mencintai perbuatan baik serta pelakunya. Selanjutnya beliau mengungkapkan, dia zat yang maha adil, mencintai keadilan. Dia zat yang menerima uzur, mencintai orang yang menerima uzur hamba-hambanya. Menerima uzur, artinya kalau orang beralasan, maka dia termasuk yang longgar dalam menerima alasan. Allah itu maha menerima uzur hamba-hambanya. Ketika hambanya lupa, Allah memaafkannya. Hambanya tidak mampu, Allah memaafkannya. Hamba tidak mampu sholat berdiri, Allah memaafkannya. Silahkan kau duduk.
Inilah yang dimaksud menerima uzur. Dia membalas hamba, kata Ibnu Qayyim, Allah membalas hamba sesuai dengan ada atau tidak adanya sifat-sifat tersebut pada diri seorang hamba. Jadi Allah akan memberi pertolongan kepada hamba kalau hamba itu suka menolong sesama. Allah akan mempermudah urusan hambanya apabila hamba yang ditolongnya itu yang dipermudah kalau suka mempermudah urusan orang lain. Allah akan limpahkan tambahan rizki apabila ia bersedekah atau menolong orang lain dengan rizkinya. Itulah yang dimaksud dengan bahwa Allah akan membalas sesuai dengan ada atau tidak adanya sifat-sifat tersebut pada diri seorang hamba. Maka sesungguhnya muamalah Allah Ta'ala terhadap hambanya sesuai dengan muamalah hamba terhadap sesamanya. Oleh karenanya berbuatlah semaumu. Sungguh Allah Ta'ala akan membalasmu sesuai dengan perbuatanmu terhadapnya dan terhadap hamba-hambanya. Dalam hadis disebutkan berkaitan dengan hak Allah. Siapa yang mengingatku saat lapang, aku akan mengingatnya saat dia susah. Ketika kita lapang mengingat Allah, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, maka Allah pasti akan mendengar keluhan hamba ketika susah dan mengingat hamba itu ketika susah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang senantiasa memberikan manfaat pada hamba-hamba Allah Ta'ala. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, barang siapa yang mampu memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, hendaklah ia lakukan, karena dia pasti akan mendapat manfaat dari apa yang telah diberikan atau dilakukan pada sesamanya itu. Allah tidak lengah, Allah tidak lupa, Allah telah mendeklarasikan janjinya. Allah akan membalas kebaikan hamba secara pasti dengan lipatan pahala yang lebih baik, lipatan manfaat yang lebih baik, minimum 10 kali lipat. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, kita bersemangat, berlomba, berbuat kebaikan, khususnya pada sesama, sesuai dengan apa yang kita, khususnya sesuai dengan apa yang kita inginkan Allah memberikannya untuk kita. Kita berharap Allah mengasihi kita, kasihilah sesama. Kita berharap Allah mempermudah urusan kita, mudahkanlah urusan sesama. Kita berharap Allah mengampuni kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maafkanlah orang-orang di sekitar kita. Kita berharap Allah melimpahkan rizki kepada kita, maka berbagilah pada sesama, memenuhi kebutuhan sesama. Tolonglah sesama, pasti Allah akan menolong kita. Inilah hukum Allah, Bapak Ibu. Dalam hadis Imam Ahmad, jadilah engkau seorang yang lemah lembut, yang senang memudahkan urusan mereka, urusan sesama. Karena Rasulullah telah bersabda, neraka itu haram menyentuh setiap orang yang lunak hatinya, tidak keras hatinya, yang lembut, yang mudah dalam bergaul. Mudah dalam bergaul itu ciri ahli surga, dan dekat dengan manusia itu juga ciri ahli surga. Banyak berbuat baik, memberi manfaat pada sesama dan lingkungan. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah SWT. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita hamba-hamba beriman meyakini sunnatullah tanziliyah, bahwa amal kebaikan pasti terbalas di dunia dan akhirat, dan amal keburukan pasti juga terbalas di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya benarlah kata Imam Al-Qayyim dalam kalimat yang saya jadikan judul untuk kajian kita pagi hari ini. Saya ulang kalimat yang saya nukil dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau berkata, berbuatlah semaumu,
sungguh Allah Ta'ala membalasmu sesuai perbuatanmu terhadap Allah dan terhadap hamba-hambanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut dari kajian kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Silakan. silakan. Di chat belum ada sih Pak Ustadz, tapi pasti Bu Gomba sudah ngumpulin pertanyaan. Silakan Bu Gomba. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Ustadz Farhat. Ini memang sudah sering ya Ustadz ya. Ya. Tapi kok semakin sering aku jadi semakin banyak yang agak menjadi kisruh gitu ya. Ini kauniyah dan tanziliyah ya. Kauniyah itu yang udah pasti hukum alam. Ya. Ya. Dan tanziliyah itu hukum yang harus kita imani dengan bukan dengan akal, dengan iman. Kalau akal dengan tausiah. Ustadz tadi membagi 3 ya, atau mungkin lebih. Menjaga Allah, ikuti sholat, jangan syirik, itu yang pertama. Kemudian kedua, mentauhidkan Allah, jangan ada Tuhan yang lain. Nah, padahal dia sudah ada di poin pertama, jangan syirik. Apakah ada bedanya syirik dengan mentauhidkan Allah dengan Tuhan yang lain? Kan kalau syirik itu memang kita percaya kepada yang lain dari Allah, itu kan syirik. Lah kok diulang lagi yang kedua? Apakah itu syirik yang lain? Atau ada 2 macam syirik itu? Begitu Ustaz. Itu yang pertama pertanyaan. Baik ya. Ya, benar, saya jawab dulu ya Bu Gomba ya. Nanti bisa dilanjutkan yang kedua supaya nggak lupa. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan pertama itu, memang tadi yang saya sebutkan menjaga hak Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, ikhfadillah yahfadka. Menjaga hak Allah. Nah, para ulama menyebutkan menjaga hak Allah ini luas maknanya, yakni menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Tapi di antara yang penting atau yang urgent adalah menjaga hak Allah itu sholat dan tidak berbuat syirik. Jadi penjelasan tidak berbuat syirik dalam bagian yang pertama menjaga hak Allah adalah satu ringkasannya saja. Ya, kemudian pada bagian kedua memang saya sebutkan secara khusus mentauhidkan Allah. Ya, tentu mentauhidkan Allah adalah hak Allah. Makanya di dalam penjelasan kita bagi tadi hak Allah itu ada mentauhidkan, menjaga hak-haknya, menjaga agamanya. Yang kedua mentauhidkan Allah. Ya, kemudian bersyukur pada Allah, ini juga hak Allah. Bersyukur kepada Allah karena Dia yang telah menurunkan karunia, maka hak Allah adalah kita mengucapkan terima kasih padanya. Ya, hak Allah kita mengucapkan terima kasih padanya. Siapa yang tidak mengucapkan terima kasih pada Allah berarti dia ingkar atas nikmat itu. Nah, itu juga bagian hak Allah. Jadi hanya merincikan saja Ibu tadi. Tapi syiriknya sama. Sama. Syirik dengan mentauhidkan sama. Mentauhidkan itu positifnya, syiriknya adalah bagian lawannya, menyekutukan. Kan? Kalau yang bagian yang kedua. Ya, ini yang pertama Ustaz, yang masih yang pertama. Dan kalau tanziliyah dan kauniyah. Tanziliyah itu keimanan. Nun sewu, mohon maaf. Mengapa Ustaz menyatukan kalau kamu berbuat dibuat jahat sama orang, maka kejahatan itu akan kembali kepadanya, ya kan? Iya, betul. Itu harus suatu kepastian. Sepasti kalau aku memegang barang dan dia menjauh, kan aku melepaskan, dia nggak naik ke atas tapi dia jatuh ke bawah. Padahal yang zaman dulu itu masuk kauniyah loh Ustaz.
kalau pena ini jatuh ke bawah, ini kauniyah. Iya, tadi dijadiin Betul. satu sama Saya hanya menyebutkannya tentang kepastian berlakunya, eksaknya. Jadi eksaknya balasan orang yang berbuat buruk, balasannya balik kepada dirinya, eksaknya seperti jatuhnya pulpen ini ke bawah. Jadi kepastiannya maksud saya. Karena kalau kepastian kauniyah kan karena mudah diterima akal, gampang kita menyebutkannya bahwa ini pasti. Seperti bayangkannya gampang. kalau misalnya kita suguhkan kepada tamu, misalnya ini ada tamu, kita suguhkan, kita ada teh, kemudian di depan tamu itu coba ibu manggilnya toples garam isinya. Tamu yang disediakan teh, oh ini langsung dikasih garam. Tamu itu udah yakin pasti asin. Karena sifatnya kauniyah, pasti itu. Nah, itulah sebagai perumpamaan bahwa tanziliyah pun itu pasti seperti pastinya kauniyah. Cuma karena ini wilayah iman, bukan wilayah akal, seringkali kita ragu-ragu manusia itu. Sering ragu-ragu. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, aku heran kepada sebagian manusia. Dia minta tolong sama Allah, kok ada orang lain minta tolong padahal dia mampu, kok nggak menolongnya? Aku heran, padahal dia minta tolong sama Allah. Kenapa heran? Karena Allah sudah menetapkan kepastian. Aku akan menolong hambaku yang menolong sesama. Itu hukumnya pasti. Nah, kalau kita hamba yang beriman memastikan tentang hukum ini, bahwa kebaikan itu pasti terbalas, manfaatnya bahkan lebih dari yang kita buat, keburukan juga pasti terbalas, maka dengan keyakinan itu seperti kita menghadapi keyakinan terhadap hukum-hukum kauniyah. Kenapa kita nggak pernah megang bara api? Coba kalau panci yang berisi air yang sudah dimasak, sudah mendidih sekali, adakah Bapak Ibu yang mengambil panci itu dengan tangan kosong? Nggak mungkin. Kenapa? Karena secara akal kita sudah eksakkan itu. Pasti saya terbakar tangan saya. Nah, seperti halnya juga terhadap hukum tanziliyah tadi, hal-hal yang sifatnya tanziliyah, juga meyakini dengan iman pasti, kita menghindar, nggak khawatir sekali untuk yang mendapat balasannya itu balik ke kita, dan kita tetap bersemangat ya kalau ada perintah untuk melakukan satu kebaikan, karena manfaatnya kembali pada dasarnya manusia itu ingin meraih manfaat sebesar-besarnya. Kalau dia tahu dan pasti manfaat itu dia raih, pasti dia akan melakukannya. Itulah yang sebenarnya dijelaskan dalam ayat-ayat itu tentang janji Allah yang pasti. Begitu Bu Mbak. Iya, terima kasih Ustadz. Jadi memang sama-sama. Jadi itu memang anunya ya, menguatkan iman kita. Jadi kauniyah itu juga menguatkan iman kita bahwa itu pasti lu. Padahal meskipun udah melewati yang nggak enak ya, namanya dizolimi nggak enak gitu ya. Betul, udah melewati, tapi kepastian bahwa udah beres gitu tuh, itu dicontohkan dengan kauniyah gitu ya. Iya, hanya supaya kita mudah untuk punya keyakinan yang pasti. Paham Ustadz. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaan kedua. Satu lagi ya Mbak Lili. Aib yang ditutupi yang mana ya? Aib. Kita ini berbuat aib. Bukan kita, orang semua. Ya. Manusia berbuat aib di dalam zaman yang awal, tengah, dan belakangan. Dan kita dan orang-orang itu kata pelajarannya harus menutup dengan istighfar 100 kali, ada tobat nasuha dan sebagainya. Padahal aib yang awal itu udah hebat banget ya. Aib yang mana yang akan dibisikkan oleh Allah? Apakah yang sudah lewat-lewat atau yang sudah ditutupi dengan istighfar dan nasuha dan sebagainya akan tetap dibisikkan, dan barangkali dosa kita pernah menggibah orang akan membuat aib itu dijelaskan secara nyata. Ya. Itu Ustadz. Jadi yang mana yang mau ditutup, yang kita lupa
Baik. yang lupa istighfar atau Iya. makasih. Ya, betul Ibu. Kalau jadi kemaafan di sisi Allah itu ada dua. Ada yang pertama adalah kemaafan dan yang kedua adalah penghapusan. Ya. Kemaafan dan penghapusan. Kemaafan dan penghapusan. Ada sedikit berbeda antara kedua hal ini. Kalau contohnya kita buat ilustrasi kesalahan-kesalahan antar manusia ya Bu ya. Ya. Ada seorang yang berbuat salah pada si X misalnya. Kemudian dia diajak oleh kawannya ke rumah atau berjumpa atau satu forum dengan si X tadi. Satu si X. Kemudian ketemu dengan si X itu orang yang kita sebut saja si A ini ya. Si X ini yang si A tadi berbuat salah. Dia berkata kepada si X, kepada si A ini dengan berkata, "Oh, apa kabar? Dulu kamu yang pernah ngomelin saya dulu, ingat nggak dulu? Tapi alhamdulillah kita masih berhubungan baik karena saya sudah maafkan yang dulu." Ini namanya kemaafan. Tapi orang tadi si A boleh jadi karena masih ingat, dia masih gundah mau jumpa ini. Aduh, jangan-jangan saya nggak enak hati gitu. Tapi waktu ketemu orang ini santai saja, gembira saja, nggak menyebutnya, ya dilupakan, bukan melupakan, dilupakan. Bukan dia lupa, tapi sengaja dia lupakan, udah nggak mau dia urusan dengan kesalahan orang lain itu. Ini namanya dihapus. Ya, dihapus dari memorinya. Nah, di akhirat pun ada hamba yang di situ tercatat amalnya bahwa dia melakukan satu kesalahan ini. Masih tercatat. Ya, masih tercatat dalam ingatan hamba sesuai. Ingatannya hamba itu saya punya kesalahan X. Di catatan ada kesalahan X, tapi kemudian di kesalahan X itu ada catatan tambahan, Allah mengampuni kesalahanmu. Ya, karena banyak hal lah. Ya, karena dimaafkan kesalahan itu bisa karena minta ampun, bisa karena dia sholat juga mengampunkan dosa-dosa, bisa karena puasa Ramadan mengampunkan dosa-dosa, bisa karena haji mengampunkan dosa-dosa. Nah, tetapi catatan buruknya itu masih ada, hanya dimaafkan. Nah, ada lain yang di catatannya itu nggak ada, di memorinya ada. Jadi ketika menerima catatan, hamba ini takut. Waduh, saya pernah melakukan, hidup saya melakukan itu, kesalahan itu. Tapi di catatan kok nggak ada. Nah, di catatan nggak ada, sehingga seolah-olah nggak ada di catatan. Itu kesalahan yang dihapus. Tentu lebih nikmat kesalahan dihapus daripada kesalahan itu masih ada. Nah, itu banyak amal-amal. Nah, orang yang dihapus itu diantaranya kata Ibnu Qayyim adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan berlapang dada atas kesalahan itu, tidak jengkel atas kesalahan itu. Pahalanya Allah hapuskan itu. Allah nggak catat lagi itu hilaf atau salahnya itu. Itu satu ganjaran besar dari Allah SWT. Begitu Bu. Ya. Demikian, jadi memang berbeda ya yang sudah dihilangkan apa yang dimaafkan. Iya. Saya rasa cukup sekian pertanyaan. Baik, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada Pak yang Ustadz, lain? Ya. Ya, ada pertanyaan dari Bu Anggi. Bagaimana melatih diri agar menjadi seorang pemaaf? Iya. Tadi sebenarnya materi ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan. Ya, keyakinan seperti halnya kita yakin kalau misalnya ada bagaimana supaya saya tidak memegang penggorengan itu dengan tangan kosong. Bisakah kita berpikir, bisakah saya menghindari memegang gorengan dengan tangan kosong? Jawabannya apa kira-kira? Kira-kira jawabannya apa? Atau tidak megang bara api?
Kalau ditawari bara api saya nggak mau. Bagaimana caranya? Sebenarnya karena saya meyakini hanya orang bodoh saja yang dia disuruh megang bara api, dia mau. Ya, makanya saya pernah membuat perumpamaan ya dalam kajian ini. Misalnya kepada siapa saya sebut dulu ini. Kalau Bu Endang pasti tahu. Saya tanya misalnya Yang belum dengar. Bu Hedi, Bu Hedi pernah, ya. Siapa lagi yang, ya kalau saya misalnya ke Pak Buana pasti sudah tahu. Iya. Misalnya orang teman sahabat kita dari Sumatera yang belum, saya tanya kepada bersangkutan, Ibu, bolehkah Ibu pegang geni? Maka kalau dia, kalau yang ada yang mungkin yang bicara, yang jawabnya, kalau yang nyuruh Ustadz saya pegang lah. Nah, bagi orang yang tahu, Pak Buana misalnya, Pak Buana boleh megang geni, pasti awal, ya enggak lah Ustadz. Kenapa kok enggak? Kok bisa? Karena sudah tahu pasti keburukannya. Pasti mudaratnya, bahayanya itu. Dan Geni itu apa, Pak Ustadz? Kenapa? Geni itu malah Pak, kalau gitu saya tanyain ke Bu Lili nih. Bu Lili mau memegang geni nggak, Bu? Saya tanya dulu, geni itu apa? Nah, Bu Lili jawabannya sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Allah berfirman, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan, hei hamba-hamba yang beriman, bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tidak tahu sesuatu. Nah, Bu Lili nanya dulu. Geni itu bahasa Jawa, boleh nanya langsung ke Bu Gombak. Apa itu Bu Gombak? Geni itu api, sayang. Oh, nggak mau pegang. Nah, jadi kalau tadi kembali pertanyaannya Bu Lili, maukah pegang geni? Enggak. Nah, bakar dong. Tidak maunya karena sudah tahu tentang bahayanya. Ya, sudah tahu tentang bahayanya. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Anggi, bagaimana kita supaya bisa bersabar? Kembalikan pada keyakinan ini, janji Allah ini. Kalau bersabar itu asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 22 yang tadi juga saya nukil. Ya. Itu kan kisah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu menyantuni kerabat dekatnya. Setiap waktu disantuni. Kerabat dekatnya selalu mencela, memfitnah, mengolok-olok keluarga Abu Bakar. Maka sampai berita itu sampai ke telinga Abu Bakar. Setelah sampai berita itu dan diyakini oleh Abu Bakar benar itu berita itu, Abu Bakar bersumpah, demi Allah mulai hari ini saya nggak mau nyantuni lagi. Dan itu satu wajar, hal yang wajar. Karena perkecewakan yang luar biasa lah. Kalau biasa-biasa saja hubungannya, kemudian orang itu mencela, mungkin kita lebih toleran. Ya udahlah, silahkan. Tapi kalau disantuni terus karena kerabat, kemudian tetap mencela, aneh aja. Jadi Abu Bakar bangkitlah rasa manusianya itu, rasa muruahnya, ya bangkit dia. Dia sampai bersumpah, mulai hari ini saya nggak akan nyantuni dia lagi. Tapi ketika Abu Bakar mengucapkan itu, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan pesan malaikat Jibril sampaikan kepada sahabatmu Abu Bakar. Nah itu diantara asbabun nuzulnya surat An-Nur ayat ke-22. Boleh ada yang membantu bacakan kalau ada Al-Quran? Surat 24 ayat 22. Cuma Elma. Surat 24 ayat 22. XL mas Om Rudi almarhum gede tuh. Surat 24 ayat 22. Ada yang sudah dapat? Udah jalan. Gasnya. Udah. Dari tadi. An-Nur ayat 22. Boleh Bu Gombak bantu? Bismillahirrahmanirrahim.
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebelumnya ada kalimat tuh. Maukah kamu Allah mengampunimu? Iya. Di situ ada kalimat sebelumnya. 21-nya. Nah, ayat itu tadi di bagian akhirnya itu sebelum sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tidak maukah Allah mengampunimu? Oh, kok di aku nggak ada sih? Iya. Ya, jadi kalimatnya itu ada seperti bonus gitu ya. Bonusnya disampaikan. Maukah kamu Allah mengampunimu? Nah, sehingga Abu Bakar maulah. Ya, karena manfaatnya besar. Maka dia karena dapat manfaat besar pengampunan dari Allah, dia pun kemudian membatalkan sumpahnya. Sampai Abu Bakar itu membatalkannya puasa untuk membatalkan itu. Karena membatalkan sumpah kan harus puasa. Dia rela berpuasa hanya untuk supaya bisa menyantuni lagi kerabatnya itu. Nah, itu kan ekstra kesabarannya. Kenapa bisa dilakukan? Karena dia sudah terbayang dengan pasti manfaat yang dia terima. Ya, manfaat yang dia terima. Jadi materi kita pagi hari ini, Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, adalah untuk memasukkan sesuatu yang sifatnya selama ini mungkin hanya ini ajaran agama, kita harus masukkan ke dalam hati dengan meyakini kepastian berlakunya. Ya, bahwa orang yang berbuat baik itu pasti dia dapat manfaat dari kebaikannya. Dan siapa yang berbuat buruk pasti keburukannya itu akan menimpa yang melakukannya saja. Jadi kita pun tidak akan terkena dengan keburukan itu. Yang terkena pada kita adalah kebaikannya saja. Makanya Sayyidina Ali tadi yang saya ungkap, dia berkata, aku heran kepada orang yang disakiti, kok dia bersedih. Ya, seandainya boleh, padahal ternyata Allah tidak membolehkan dalam surat Asy-Syura ayat 40 ayat 39 ya, tidak membolehkan orang rela dizalimi. Seandainya boleh, aku nyuruh orang menzalimiku. Karena siapa yang dizalimi, dia sebenarnya dapat hadiah dari orang yang menzaliminya. Seandainya boleh, tapi Allah melarang dalam surat Asy-Syura dan memuji orang yang tidak rela dizalimi. Begitu. Begitu Bu Anggi, tadi pertanyaan Bu Anggi. Ada lagi Bu Lili? Sudah selesai. Ada yang mau langsung silakan, Bu Endang. Iya. Bu Laksmi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Endang, silakan. Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz. Apa penyebabnya orang itu bisa jadi pendendam? Seandainya dalam keluarga besar ada dua keluarga, dia tidak bertegur sapa. Saya harus bagaimana? Sementara posisi saya adalah yang paling kecil. Sementara yang bersiteru itu sudah lebih tua, sudah sepuh gitu Pak Ustadz. Ya. Rasanya seperti apa ya? Nanti kita menggurui atau gimana? Dan mereka juga sampai beranak cucu gitu loh Pak Ustadz. Jadi kenapa dia sampai punya sifat pendendam seperti itu, tidak bertegur sapa bertahun-tahun? Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Lili. Ya, oleh karenanya memang Ibnu Qayyim berkata tadi, berbuatlah semaumu itu maksudnya sebenarnya manusia kalau tahu dengan pasti manfaat yang dia bakal terima, tahu dengan pasti bahaya yang dia akan terima, dia akan mengatur hidupnya untuk mencegah bahaya yang timbul dan meraih sebesar-besarnya manfaat yang akan dia raih. Oleh karenanya yang didorong oleh Ibnu Qayyim tadi
adalah engkau mengetahui kepastiannya itu. Seperti halnya engkau mengetahui kepastian bahwa kalau engkau memegang api, tanganmu terbakar. Sehingga kalau tahu itu nggak ada orang yang memegang api. Kalau kamu tahu bahwa melakukan satu kebaikan itu dapat, misalnya orang bekerja dapat uang, ya, maka semua orang misalnya dijanjikan kalau kamu ngerjakan itu dapat kamu 10 juta. Semua orang tahu dengan dia kapasitasnya sanggup, dia akan melakukannya itu. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus diyakini. Nah, bagaimana mengubah? Ya, ubahlah dengan memahami keyakinan terkait dengan manfaat dan bahaya itu. Siapa yang meyakininya, pasti dia akan termotivasi untuk melakukannya kalau itu manfaat, dan termotivasi untuk menghindarinya kalau itu bahaya baginya. Jadi dendam dan sebagainya yang tadi disampaikan, itu intinya karena tidak mengetahui manfaat dan bahaya. Dan agama ini memberi petunjuk tentang kepastian manfaat dan bahaya yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Dia hanya bisa dipahami oleh keyakinan hati. Karena dia wahyu langsung dari Allah. Kalau dia beriman pada Allah, pasti dia meyakininya. Pasti dia meyakininya. Nah, begitu Bu Endang. Jadi bagaimana mengatasinya? Ya harus dibuka wawasan tentang kepastian manfaat ini yang dikabarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis berkaitan dengan kerabat yang bersilaturahim, ya, menyambung hubungan. Ya, Allah akan, ya, misalnya dalam hadis, Allah memutus, ya, hubungan dengan hambanya yang memutus selama 3 hari tidak menyapa sesamanya, tidak menyapa kerabat dekatnya. 3 hari Allah udah putus sebenarnya. Itu bahayanya. Makanya tidak boleh oleh Nabi memutus hubungan lebih dari 3 hari. Kalau masih 2,5 hari, segera WA lah ke dia. Kalau ini lagi konflik, ya. Kalau lagi konflik, 2,5 hari kurang 1 jam 3 hari, WA saja kepadanya. Kalau bertahun-tahun Pak Ustadz, apa kita doain aja Pak Ustadz? Ya, supaya hatinya dibukakan sama Allah. Ya, kalau memang Bu Endang belum nggak bisa negur dan sebagainya, memberi nasihat, ya paling tidak ya doa. Ya, atau membuat acara khusus, misalnya makan di rumah atau yang disukai oleh kedua belah pihak diundang bersamaan sehingga Kita sering Pak Ustadz, cuman satu datang nanti menghindar, kalau yang satu datang menghindar begitu. Jadi saya bingung juga Pak Ustadz. Iya ya, insya Allah ikhtiarnya Bu Endang mendamaikannya juga dapat pahala besar dari Allah. Amin. Karena perintah Allah dalam surat Al-Hujurat, fa'aslihu bainakum, damaikanlah sesamamu. Ya, ada perintah di situ dan Allah memberikan berkah pada pendamai-pendamai itu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan Ibu-ibu, masih ada waktu Pak Ustadz. Iya. Zuhur jam 12.04. Silakan Ibu-ibu yang mau langsung. Pak Rudi. Yang bapak-bapak boleh nggak? Oh iya boleh. Boleh dong. Pak Rudi baper. Ustaz, ya, Pak Rudi. Seperti yang disampaikan tadi sama ibu-ibu yang sebelumnya, memang luar biasa materi hari ini, materi yang berulang, tapi penekanannya luar biasa gitu. Saya juga udah dengar berulang, tapi jadi sambil dengerin, sambil mengenang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya ini, jadi mantap banget. Walaupun nggak gampang melakukannya, mengamalkan nggak gampang, apalagi apa itu tadi kata Ibu Endang tuh, memaafkan, la ilaha illallah, luar biasa. Terima kasih Ustadz, ini manfaatnya luar biasa. Cuman sekarang gini Ustadz, ini hal yang lain Ustadz ya, terkait dengan misalnya ini langsung aja Ustadz, kasus Habib Rizik misalnya kan, beliau itu kan menolong agama Allah. Beliau itu ingin berbuat untuk orang lain, tapi beliau di penjara. Sekarang beliau di penjara, dan tentu di penjara mana lah enak. Penjara itu kan sesuai susah.
Nah ini bagaimana menjelaskan poin Ustadz, siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan tolong dia. Itu aja Ustadz, makasih. Baik, ya. Yang pertama, ketika ada seorang yang bertanya juga kepada Ibnu Qayyim berkaitan dengan urusan dunianya yang rasanya banyak kesulitan sedangkan ia telah berbuat banyak kebaikan. Ibnu Qayyim kemudian menyitir surat Al-Hajj ya, yang berkaitan dengan bahwa kehidupan dunia itu 100 tahun di dunia hanya 2,4 jam di akhirat. Ini yang pertama penjelasannya. Bahwa di akhirat itu 1 hari di dunia kan 1000 tahun. Jadi 100 tahun di dunia itu hanya 2,4 jam di akhirat. Kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan kepada yang bertanya itu, manakah sesungguhnya kelezatan hidup itu? Di dunia atau di akhirat? Maka tentu jawabannya di akhirat. Ya. Bagi orang yang yakin kehidupan akhirat, berapapun susahnya, dia pertaruhkan untuk kenikmatan akhirat. Ya, ini yang pertama. Dan kesusahan yang Allah berikan itu hanya kalau untuk mengganti kehidupan nikmat di akhirat, pasti orang rela. Seperti pernah saya sampaikan dalam kajian ini, Ibnu Qayyim mencontohkan, kalau seandainya Allah menugaskan malaikat kepada seorang hamba, wahai hamba Allah, inilah yang Allah janjikan kepadamu karena Allah cinta padamu. Allah ingin berikan karunia sebesar ini padamu. Ditunjukkan karunianya, kemudian si hamba dan melihat karunia itu, ya Allah saya mau karunia begitu besar. Tapi karena Allah sudah mendeklarasikan bahwa untuk meraih karunia ini, amalnya harus puasa Daud selama 2 tahun berturut-turut. Deklarasinya sudah demikian, nanti amalnya berat. Jadi kamu kerjakan deh amal ini supaya kamu bisa meraih pahala ini, ganjaran ini. Lemes itu si hamba. Puasa Daud berturut-turut setiap hari 2 tahun, berat banget, saya susah itu. Nah, kemudian ditawarkanlah ada jalan lain. Maukah? Mau. Apa jalan lain? Ya, influenza 2 minggu tapi bukan Omikron. Maka si hamba itu pasti mau. Apalagi pertanyaan lagi. Tapi sembuh balik kan? Iya sembuh. Hanya 2 minggu aja kamu bersabar dengan batuk pilek itu. Demam sedikit. Bersabar 2 minggu. Mau nggak? Pasti dia pilih mau. Daripada dia puasa sunnah untuk meraih karunia itu 2 tahun. Berturut-turut dengan puasa Daud. Jadi kadang kesulitan di dunia ini untuk membayar karunia besar di akhirat. Yang Ibnu Qayyim kemudian menyatakan lebih lanjut, karena itulah Allah memilih para rasulnya dengan kehidupan yang penuh tantangan itu. Ya, hanya sedikit rasul-rasul Allah itu yang mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya, dalam kenikmatan duniawi maksudnya. Hanya sedikit, yaitu Nabi Yusuf, tapi didahului dengan kesulitan yang berat, baru di ujungnya Nabi Yusuf berhasil. Kemudian Nabi Sulaiman, ya sejak muda memang anak raja, anak Nabi Daud, Raja Daud. Kemudian dia sebagai anak raja juga jadi nabi lagi, dan dibuka semua karunia Allah untuknya. Sampai transfer massa, bisa bicara dengan hewan dan sebagainya, itu karunia yang Allah limpahkan yang luar biasa ke Nabi Sulaiman. Tapi itu sedikit. Nabi Nuh, ya kesulitan, Nabi Adam susah, Nabi Muhammad pun susah dalam hidupnya. Dia perjuangan-perjuangan itu dihadapi sampai ada Rasul Rasul Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ya. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu ayah dan anak yang meninggalnya dibunuh. Dia meninggal dalam keadaan dibunuh, dimusuhi kaumnya. Jadi banyak hal yang susah bagi para Rasul-Rasul Allah itu. Tapi di akhirat pasti Allah janjikan kebaikan. Nah ini yang pertama untuk menjelaskan fenomena tadi. Yang kedua, waktu realisasinya di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang Allah janjikan ini pasti berlakunya. Hanya yang tidak Allah pastikan waktunya.
Nah, menunggu waktu disitulah perlu kesabaran. Menunggu waktu itulah perlu kesabaran. Kepastiannya pasti, hanya waktunya yang tidak pasti. Waktunya yang Allah jadikan bagian ujian. Ya, kalau kepastiannya diyakini, harus yakin. Tetapi waktunya kapan? Itulah bagian dari ujian, kesabaran, menunggu waktunya. Kapan ya? Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran, mata nasrullah, para sahabat itu sampai bertanya kepada Nabi, mata nasrullah, kapan ya Rasulullah pertolongan Allah turun? Ala inna nasrallahi qarib. Allah langsung menjawab pertanyaan sahabat Nabi itu. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Allah yang langsung menurunkan wahyu kepada Nabi. Ala inna nasrallahi qarib. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu itu. Ala, sesungguhnya, ingatlah, pertolongan Allah itu amat dekat. Amat dekat, tapi bersabarlah. Nah, karena manusia memang inginnya itu majleb, gitu ya. Atau orang Jogja bilang maclingkri, langsung datang, langsung jadi. Nah, tapi itu bagi Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah jadi jadilah. Tapi bagi manusia ada proses yang Allah ujikan kepadanya. Jadi kepastiannya pasti, hanya waktunya belum. Nah, berkaitan dengan tadi yang ditanyakan, Bung Karno juga pernah dipenjara. Akhirnya bisa dengan wasilah amalan mereka, amalan para pejuang itu, negeri kita merdeka. Ya. Jadi semua para pejuang, termasuk pejuang kemerdekaan negeri kita, mengalami hal-hal yang sulit juga. Bung Hatta, Bung Karno, ya, Agus Salim, Pak Nasir dan sebagainya. Banyak mereka yang juga mengalami hal yang sama. Kita lihat ke depannya. Pasti yang Allah berlakukan tadi, kalau itu kejahatan, pasti terbalas, tinggal menunggu waktunya. Bersenang hati kalau seseorang itu malah dibalasnya di dunia. Ya, bersenang hatilah kalau balasan itu di dunia. Tetapi orang tentu tidak suka balasan di dunia, ya. Maka boleh jadi balasannya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, kalau balasan di akhirat justru lebih berat dibanding balasan di dunia. Makanya orang mukmin itu ketika sakit, ya, disuruh dia alhamdulillah ala kulli hal, karena boleh jadi sakitnya itu bagian dari penghapus dosa dan hilaf serta salahnya. Itu balasan yang dimajukan oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat Allah sudah bersihkan dia dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Arta. Ya, halo. Ya Ustadz, Kata. jadi kepastian berlakunya hukum itu, hukum tanziliyah ini pasti, tapi Ya. tinggal masalah waktu aja Ustadz ya. Iya, betul. Jadi kita bersabar dengan waktu itu. Apakah waktu itu dalam masa kehidupan kita di dunia maupun nanti akibatnya di akhirat, kan gitu Ustadz ya? Ya. Dengan penjelasan Ustadz di awal, karena 100 tahun itu 2,5 jam ya Ustadz tadi, 2,4. Ya. 2,5 jam. Ya, jadi kalau kita nggak dapatkan apa yang sudah kita usahakan secara maksimal untuk menolong agama Allah, dan di akhir kehidupan kita, misalnya kita wafat, katakanlah di penjara kita wafat, dia akan dapatkan balasan Allah Ta'ala itu di surga nanti Ustadz ya. Ya, di waktu yang panjang gitu Ustadz ya. Ya, benar Pak Arta. Masya Allah, itu memang bukan akal Ustadz, itu mah iman. Kalau nggak ngaji nggak dapat itu yang kayak gitu-gituan. Masya Allah. Benar, ya itulah ilmu tanziliyah ini yang di Ibnu Qayyim wajib diimani, yang bentuk-bentuk yang menjanjikan manfaat dan mengabarkan bahaya itu. Sehingga dengannya ya kita akan merasa seperti berhadapan dengan kejadian-kejadian eksak dalam keseharian.
misalnya ada kulit pisang atau tempat yang licin, nggak mungkin kita jalan secara akal sehat kita, bisa di situ ada oli yang tumpah di lantai, kita nggak akan jalan di situ, ya, karena ada kepastian ilmu akal kita bahwa kalau saya melangkah di situ mungkin saya terpeleset, jadi saya menghindari. Makanya Umar bin Khattab menyatakan sesungguhnya jika engkau melihat ayat-ayat Allah tentang larangan dan perintah, sesungguhnya engkau sedang berjalan melewati satu areal padang pasir yang penuh lubang-lubang, ya, sumur-sumur yang di situ ketika engkau melangkah, kalau engkau mendapatkan petunjuk Allah itu akan menyenangkanmu karena engkau mengetahui mana lubang, mana yang bukan, sehingga engkau lebih cepat sampai ke ujung perjalanan dibanding orang yang dia tidak tahu mana ini padang pasir yang lubang, mana yang tidak. Dia coba-coba bisa bayangkan, coba-coba dia meraba-raba, oh ini lubang, dihindari, dia balik ke kanan lagi, coba lagi, karena dia nggak tahu lubangnya. Tapi orang yang memahami agama tahu lubang-lubang itu, lebih cepat sampai ke ujung perjalanan. Nah itulah ilmu tanziliyah. Begitu Pak Arta. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi memang kalau kehidupan di dunia itu supaya mencapai ketenangan harus mencermati dari berbagai dimensi ya Ustadz ya. Iya, betul. Iya, baik yang sifatnya akal tadi, akliyah, maupun yang sifatnya tanziliyah tadi, dari berbagai sudut tadi. Tapi Berarti yang kalau meyakini manfaat, sesuatu ini bermanfaat, dan meyakini pula bahwa ini satu yang bahaya. Kan kalau orang muda itu kalau orang muda belum mengalami banyak ya susah kalau sampai dia betul-betul udah menjalankan ya keren banget ya Ustadz. Karena kalau misalnya orang tua kan udah banyak bukti, udah pernah menjalani, ada sebab, ada akibat. Tapi kalau yang muda-muda udah bisa pinter dakwah, bisa ngasih tahu orang lain tuh keren banget ya Ustadz. Iya. Dia belum banyak itu. pengalaman dalam hidup. Ya, makanya sebenarnya dengan pengalaman hidup itu kan makin kuat seharusnya kan. Makanya Allah itu memberi kelonggaran kepada hambanya itu ketika berumur sampai 60 tahun. Karena dianggap umur 60 tahun itu sudah sudah makan asam garam lah. Sudah matang dari pengalaman hidup, dia sudah bisa mengambil bukti-bukti ilmu tadi. Artinya pengalaman hidup itu kan seperti percobaan kita bahwa oh kalau begini begitu ya, kalau begini pengalaman. Nah itulah orang yang makanya setelah umur 60 tahun seorang itu tidak berubah, Allah sudah akan menutup kemungkinan dia mendapatkan ganjaran kecuali jalur-jalur khusus saja. Loh, serem. Ya, memang artinya tadi pertanyaan Bu Gomba bahwa umur itu makin lama hidup, makin punya pengalaman untuk mengambil satu pelajaran. Begitu Bu Gomba. Ya Ustaz, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Bu Sukma. Silakan Bu Sukma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sukma. Ya Ustadz, Sukma penasaran mau tanya. Di Islam ini kan sudah begitu dalam dan diatur sama Allah gitu ya Ustadz, dari Al-Quran maupun dari ajaran Rasulullah. Nah di Indonesia itu kan mayoritas Islamnya terbanyak, terbesar gitu. Ya. Nah kenapa Sukma belum terlalu dalam sih tentang syariat gitu ya, atau khilafah atau segala macam yang istilahnya kalau misalnya itu dijalankan benar-benar, kayak contohnya kayak misalnya koruptor dihukum mati misalnya, atau yang Sukma lihat kan di Malaysia, di Brunei itu ada suami istri yang baru-baru gitu yang membunuh ART-nya, hukumannya hukuman mati gitu. Yang baru dilihat kan di negara Aceh aja tuh yang
kayak berzina dicambuk kayak gitu Ustaz. Kenapa nggak semua seantero Indonesia ini yang mayoritas Islamnya terbesar benar-benar menjalankan syariat Islam? Karena yang Sukma lihat malah di medsos tuh rasa-rasanya kok malah Islam tuh saling bersinggungan gitu. Apalagi yang sekarang Habib berantem sama Habib kayak gitu-gitu lah Ustaz. Ya. Menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, ya Mas Sukma. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ya, tentang perintah larangan itu memang untuk diamalkan. Tetapi pengamalannya ada yang terbebankan kepada individu, ada yang terbebankan kepada keluarga, ada yang terbebankan kepada komunitas masyarakat. Gitu ya. Nah, kalau alhamdulillah secara individu telah dilaksanakan karena kita yang mengendalikan sebagai individu. Alhamdulillah pula kalau keluarga sama-sama semua anggotanya berniat untuk menjalaninya. Kan semua juga dengan dakwah, dengan pengajaran, ya kan? Nah, kepada masyarakat juga begitu, juga dilakukan dengan pengajaran. Sehingga satu saat diharapkan semua komunitas masyarakat memahami ya kewajiban sholat dia pahami, kewajiban bersedekah zakat dia pahami. Ya, alhamdulillah beberapa misalnya terkait dengan kewajiban misalnya haji gitu ya. Kewajiban haji sekarang kan sudah tidak lagi individual. Juga tidak lagi dipahami oleh keluarga, tapi sudah dipahami oleh masyarakat, oleh kaum muslimin keseluruhan lah sudah dipahami. Sehingga untuk menjalani kewajiban haji ini, maka harus ada pengelolaannya yang bisa dilakukan oleh komunitas, oleh kelompok, dan juga ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh atau dijalankan oleh negara. Jadi makanya kemudian ada Departemen Agama yang ngurus urusan haji. Ada departemen juga yang mengurus masalah wakaf, dan artinya itu semuanya dari syariat Islam termasuk perbankan dan sebagainya. Ya terus menerus kita dakwah supaya semua masyarakat memahami, nanti akan merasa butuhnya perintah Allah untuk ditunaikan itu. Ya, begitu Mbak Sukma. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat Muslim itu bukan sekarang saja, sejak masa dahulu, sejak masa Nabi Musa, masa Nabi Nuh, masa Nabi Isa, sampai masa Nabi Muhammad, selalu saja ada hal-hal yang merisaukan di tengah masyarakat itu terkait dengan ajakan. Di masa Nabi Isa saja, ya, di masa Nabi Isa bahkan yang kemudian memfitnah Nabi Isa itu kan muridnya, bukan orang lain. Ya, Yudas itu kan muridnya, bekas muridnya yang dari yang 12 murid itu, yang murid setia malah itu. Satu muridnya juga terkecoh hanya karena 30 pundi-pundi atau harta lah ya, harta 30 keping emas itu. Yang karena disayembarakan, siapa yang mau menunjukkan tempatnya Nabi Isa, maka akan diberikan 30 keping emas. Nah, dia tergiur mengkhianati gurunya. Nah, hal seperti itu sejak dahulu ada, di masa Nabi juga ada. Ya, jadi itu sunatullah saja dalam kehidupan dunia. Untuk apa? Untuk menguji hamba-hamba yang beriman. Tujuannya cuma ujian. Ya, sama seperti orang bertanya, kenapa ya kok ada iblis aja gitu. Kalau makanya Nabi Musa ketika dikisahkan Nabi Musa itu ingin, logika Nabi Musa berkata, kalau iblis ini nggak ada, semua orang udah beriman sebenarnya, sudah selesai urusannya, gitu kan? Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, kalau iblis ini dia beriman, kan selesai urusannya. Kemudian Allah perintahkan Musa, so ajak aja dia beriman. Kalau nanti iblis beriman ya sudah.
bisa aja apa yang kau inginkan. Itu Nabi Musa mendakwahi iblis itu untuk tobat dan sebagainya. Iblis mau tobat, wah Nabi Musa senang. Nabi Musa senang berdoa kepada Allah, ya Allah, iblis mau tobat. Bukalah pintu tobat untuknya. Baik, aku siapkan tobat untuknya kalau dia mau mematuhi aku. Maka kemudian Nabi Musa kembali kepada iblis. Iblis, engkau tobat, tapi maukah engkau mematuhi Allah? Apa perintah Allah? Allah memerintahkan sujudlah kepada Adam. Karena yang diperintahkan pertama yang ditolak oleh iblis sujud kepada Adam. Maka iblis kemudian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, dulu Adam waktu hidup saya disuruh sujud, saya nggak mau. Apalagi sekarang Adam sudah mati, saya lebih nggak mau lagi. Nah, disitulah selalu saja ada memang orang yang dibutakan dari hidayah Allah. Ada saja orang yang dimatikan akalnya oleh Allah SWT. Ya, sehingga dia tidak bisa lagi membedakan hak dan batil. Begitu. Bisa karena kebodohan, bisa karena kedengkian, ya, bisa karena ketamakan terhadap dunia. Begitu Sukma, semoga Allah berkahi. Baik Ustadz, sudah selesai. Ya baik Bu Lili, saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan berkah untuk kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya Rabbal Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin.